Balik lagi di SDB Art A. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian selalu dapat cerita-cerita terbaru dari channel SDB yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Oke, kali ini gue akan bawain kisah Jurik Jarian, urban legend nih. Jurik yang artinya hantu dan jarian adalah tempat kotor atau busuk. Gak usah panjang lebar ya, langsung aja kita ke ceritanya. Capcus! Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Mereka baru saja menempati sebuah rumah kontrakan yang terletak tak jauh dari aliran sungai. Kepala keluarga itu bernama Mang Ade, pria berusia 42 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, dan wajahnya sering terlihat lelah karena pekerjaannya. Sehari-hari ia bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan distribusi bahan bangunan. Jarak dari rumah ke tempat kerjanya kini jauh lebih dekat, hanya sekitar 15 menit naik motor. Itulah alasan utama kenapa ia memutuskan pindah ke kontrakan baru ini, meski lokasinya berada agak di pelosok pinggiran kota. Istrinya bernama Isah, perempuan berusia akhir 30-an. Isah adalah sosok ibu rumah tangga yang sabar dan sederhana. Rambutnya sering diikat seadanya, wajahnya jarang berhias, tapi tatapannya penuh kasih. Sehari-hari ia mengurus rumah, memasak, mencuci, dan sesekali membantu tetangga dengan pekerjaan kecil seperti membuat kue pesanan. Mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan. Yang pertama bernama Adis, usianya 17 tahun. Adis duduk di kelas 2 SMA. Anak ini dikenal cerdas, pandai bergaul, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Namun seperti remaja kebanyakan, ia juga menyimpan kegelisahan khas anak muda. Kadang ingin bebas, kadang ingin dimengerti. Adis punya hobi menulis catatan harian dan suka sekali mendengarkan musik lewat headsetnya hingga larut malam. Adiknya bernama Lia, masih berusia 9 tahun. Lia duduk di kelas 5 SD. Berbeda dengan kakaknya, Lia lebih pendiam, pemalu, dan sering menghabiskan waktu dengan boneka kesayangannya. Boneka itu sudah lusuh, tapi selalu ia bawa kemanapun, bahkan saat tidur. Lia juga memiliki kebiasaan aneh. Ia suka duduk diam di teras rumah sore hari, memandangi sungai yang tak jauh dari halaman belakang kontrakan mereka. Hari itu, di awal minggu, keluarga kecil ini resmi menempati rumah kontrakan barunya. Rumahnya sederhana, berdinding tembok kusam, cat putih yang sudah menguning, dan atap genteng yang tampak tua. Letaknya agak terpencil, berada di deretan rumah-rumah kontrakan lain yang memanjang mengikuti aliran sungai kecil di belakangnya. Meski sederhana, Mang Ade merasa lega. Yang penting dekat kantor, jadi bisa hemat waktu, hemat bensin juga. Begitu pikirnya. Isah menerima keputusan suaminya dengan pasrah, sementara Adis agak keberatan karena harus pindah jauh dari lingkungan sekolah lamanya. Lia sendiri tak banyak bicara, hanya tersenyum kecil sambil memeluk bonekanya. Hari pertama di rumah baru itu diisi dengan kesibukan memberaskan barang. Suara panci beradu, lemari dipindahkan, dan tawa kecil sesekali terdengar ketika Adis menggoda adiknya. Di balik semua itu, suasana rumah kontrakan masih asing. Hening, sepi, dan entah kenapa terasa agak berat. Namun keluarga kecil itu belum menyadarinya. Bagi mereka, ini hanyalah awal dari kehidupan baru yang lebih sederhana, lebih praktis, dan diharapkan lebih bahagia. Yang mereka tidak tahu, rumah itu menyimpan sesuatu yang perlahan akan menguji keberanian mereka. Pagi itu, rumah kontrakan keluarga Mang Ade terasa ramai oleh kesibukan. Suara sendok beradu dengan wajan dari dapur, aroma nasi goreng menyebar ke seluruh ruangan. Di ruang tamu, Mang Ade sudah mengenakan seragam kerjanya yang sederhana, kemeja biru muda dengan celana kain hitam. Wajahnya masih setengah mengantuk. Ia duduk sambil mengikat tali sepatu, sesekali melirik jam dinding. "Waduh, telat aing iya mah, bisa kena semprot atasan," gumamnya lirih. Dari dapur, Isah sibuk membolak-balik nasi goreng dengan spatula. "Tenang atuh Pak, sarapannya bentar lagi beres. Jangan keburu-buru, nanti lupa bawa bekal lagi." Suara gemerisik minyak panas dan wajan yang beradu membuat suasana pagi semakin hidup. Adis, yang baru keluar dari kamarnya, sudah rapi dengan seragam putih abu-abu. Rambut panjangnya diikat sederhana. Wajahnya masih tampak mengantuk. Sambil meraih roti di meja, ia berkata,
Bu, aku buru-buru. Hari ini ada ulangan. Aku sarapan roti aja ya, bau nasi gorengnya nanti. Adiknya Lia justru kebalikannya. Gadis kecil itu ribut mencari buku gambar di ruang tamu. Bu, bukuku mana? Yang sampulnya warna biru. Aku lupa naruh di mana. Adis mendengus kesal. Duh, Lia, dasar pelupa. Cepetan aku nanti telat gara-gara kamu. Mang Ade terkekeh kecil sambil menggendong tas kerjanya. Sudah, jangan ribut. Sarapan bentar, terus siap-siap. Bapak juga harus berangkat sekarang. Akhirnya, setelah makan terburu-buru, keluarga kecil itu bersiap. Mang Ade berangkat kerja dengan motornya, Adis dan Lia pamit sambil membawa tas sekolah mereka. Rumah yang tadinya ramai, mendadak hening. Tinggallah Isah seorang diri di dalam rumah. Seperti biasa, ia mulai beres-beres, mencuci piring, menyapu lantai, mengepel ruang tamu. Suara kain pel yang digesekkan ke lantai menjadi pengisi sepi. Setelah itu, ia keluar ke halaman depan untuk menyapu dedaunan kering yang jatuh semalam. Terakhir, ia mengambil kantong plastik hitam berisi sampah dapur. Isah sempat ragu sejenak. Biasanya di sini ada petugas kebersihan nggak ya? Gumamnya. Kebetulan Bu Sari tetangga sebelah rumah Isah sedang menyiram bunga. Isah pun bertanya, Bu, kalau sampah di sini biasanya dibuang kemana ya? Atau ada yang suka ngambilin? Bu Sari menoleh singkat, lalu menjawab datar. Kalau sampah mah ya buang aja ke belakang, dekat sungai itu loh. Semua orang juga buangnya ke situ. Isah sempat terdiam sejenak. Ke belakang? Dekat sungai? Ah iya, buang aja. Dari dulu juga gitu, kata Bu Sari santai, lalu melanjutkan menyiram tanaman. Dengan sedikit enggan, Isah berjalan menuju bagian belakang rumah kontrakannya. Pagar kayu kecil terbuka dan terlihatlah jalan setapak sempit menuju tepian sungai. Di sana, matanya terbelalak, tumpukan sampah berserakan tak beraturan. Plastik, kain lusuh, bahkan sisa makanan membusuk, bau menyengat menusuk hidungnya. Air sungai yang keruh mengalir pelan, membawa potongan sampah kecil terbawa arus. Ya Allah, kok terbanget, bisiknya sambil menutup hidung. Dengan perasaan ragu, ia pun melemparkan kantong sampahnya ke arah tumpukan itu. Kantong itu jatuh dan pecah sedikit, menambah bau busuk yang sudah tak tertahankan. Tiba-tiba, bulu kuduk Isah berdiri. Angin dingin bertiup pelan, seolah menyentuh lehernya. Ia merasakan desir halus, seperti hembusan nafas yang bukan berasal dari angin biasa. Isah terdiam saat, matanya menoleh cepat ke kanan dan ke kiri. Tak ada siapa-siapa, hanya suara air sungai dan plastik kresek yang berisik tertiup angin. Jantungnya berdetak lebih cepat. Paling perasaan aja, ucapnya menenangkan diri. Segera ia berbalik, melangkah cepat masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Namun tanpa ia sadari, dari kejauhan, di antara tumpukan sampah itu, seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan. Hari itu matahari bersinar terik. Jam dinding ruang tamu baru saja menunjuk pukul 12 siang. Dari depan rumah kontrakan, suara motor berhenti sebentar. Lia, si bungsu, pulang sekolah dengan diantar seorang driver ojek online. Assalamualaikum, Bu, teriaknya riang sambil membuka pintu. Isah menyambut dari dapur. Waalaikumsalam, Nak. Gimana sekolahnya? Lia langsung berlari kecil ke kamarnya. Berganti baju seragam dengan daster rumah, lalu keluar lagi. Ibunya sudah menyiapkan makan siang sederhana. Nasi hangat, sayur bening, dan tempe goreng. Mereka duduk berdua di meja makan yang tak terlalu besar, sambil berbincang ringan. Bu, besok ada tugas gambar. Lia harus bawa krayon, katanya sambil mengunyah tempe. Nanti Bapak pulang, kita ke warung beli alat tulis ya, jawab Isah sambil tersenyum. Setelah makan, Lia pun mengambil boneka kesayangannya. Boneka itu sudah lusuh, warnanya agak pudar, tapi selalu menemani Lia. Gadis kecil itu duduk di teras, memainkan bonekanya, sesekali berbicara sendiri seolah sedang mengobrol. Sementara itu, Isah duduk di ruang tamu. Tangannya sibuk menggulir layar ponsel, membuka marketplace. Ia melihat-lihat barang, mulai dari baju murah hingga peralatan dapur. Siapa tahu ada yang cocok. Suasana siang itu tenang. Hanya suara burung gereja yang bercuit dari pohon depan rumah. Dan sesekali motor lewat jalan kecil di depan kontrakan. Namun tiba-tiba, duk,
suara keras, seperti ada barang jatuh dari arah dapur. Isah langsung tersentak. Ponselnya hampir terlepas dari tangan. "Ya Allah, apa itu?" gumamnya. Dengan langkah cepat, ia menuju dapur. Matanya menyapu seluruh ruangan. Meja makan rapi, panci masih tertutup, gelas tersusun di rak. Tidak ada satupun barang yang jatuh. Hening, sunyi. Isah berdiri beberapa detik, mencoba mencari sumber suara, tapi tak menemukan apapun. Dengan perasaan sedikit tidak enak, ia kembali ke ruang tamu. Dari sana terlihat Lia masih asik berceloteh dengan bonekanya di teras, seolah tak mendengar suara aneh tadi. Isah menghela napas panjang. Mungkin cuma tikus, ucapnya menenangkan diri. Tak lama kemudian, suara motor berhenti lagi di depan rumah. Mang Ade akhirnya pulang kerja. Menuruni ojek yang mengantarnya, ia masuk sambil melepaskan sepatu lalu memberi salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Gimana sekolahnya, Dis?" sambut Isah. Adis menaruh tas di kursi, lalu menatap ibunya dengan wajar bingung. "Bu, tadi di belakang rumah ada orang ya? Aku lihat dari luar ada yang berdiri di dekat pohon. Siapa?" Isah spontan kaget. "Orang? Orang mana?" "Iya, Bu. Tinggi, kayak lagi berdiri diam aja. Pas aku turun dari ojek, aku sempat nengok." Dengan cepat Isah berjalan ke arah belakang, membuka pintu yang mengarah ke halaman dekat sungai. Matanya meneliti sekitar, tapi yang terlihat cuma semak-semak, tumpukan sampah yang makin menumpuk, dan air sungai keruh mengalir pelan. Tidak ada siapa-siapa. Isah menutup pintu pelan sambil berkata, Mungkin cuma tetangga buang sampah. Dari sini kelihatannya kayak ada orang berdiri." Adis mengerutkan dahi. "Buang sampah, belakang rumah kita." "Iya, di sini memang semua orang buangnya ke belakang." Adis masih terlihat ragu, tapi akhirnya masuk ke dalam rumah. Mereka bertiga kemudian duduk di ruang tamu, mengobrol kecil sambil menunggu sore tiba. Tanpa terasa, matahari mulai turun ke barat. Suara azan maghrib hampir terdengar dari masjid dekat jalan raya. Saat itu juga, suara motor lain berhenti di depan rumah. Mang Ade akhirnya pulang kerja. "Assalamualaikum," serunya sambil masuk membawa tas kerjanya. Seketika suasana rumah yang sempat terasa aneh menjadi hangat kembali dengan kehadiran sang kepala keluarga. Namun tanpa ada yang menyadari, dari kejauhan, di balik tumpukan sampah di belakang rumah, bayangan hitam seolah bergerak perlahan menghilang sebelum siapapun sempat melihat. Seminggu sudah, keluarga Mang Ade menempati rumah kontrakan itu. Hari-hari mereka berjalan biasa saja, meski ada beberapa kejadian kecil yang tak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Tapi bagi Mang Ade, semua itu dianggap angin lalu. Pagi itu adalah hari Minggu. Udara terasa agak sejuk meski matahari sudah mulai naik. Dari dalam rumah terdengar kesibukan kecil. Mang Ade sibuk memperbaiki beberapa hal di rumah. Di kamar mandi, ia menguras bak air, lalu naik ke atap untuk membetulkan genteng yang merosot. Kontrakan tua, ya beginilah, kudu sering dirapihin, gumamnya sambil mengelap keringat. Di dapur, Isah seperti biasa sibuk menyiapkan sarapan. Bau tumisan bawang dan cabai membuat ruangan terisi aroma yang menggoda. "Dis, tolongin ibu ya, iris cabenya." "Siap, Bu," jawab Adis sambil duduk di kursi dapur, memegang pisau kecil dengan hati-hati. Sementara itu, Lia duduk tenang di ruang tamu. Boneka lusuhnya tak pernah lepas dari pelukan. Gadis kecil itu sesekali bersenandung lagu anak-anak, seolah tidak peduli dengan keributan kecil di rumah. Tiba-tiba, Isah memanggil, "Lia, tolongin ibu ya. Ini sampah bawa ke belakang. Lempar aja ke tumpukan." "Bisa, Nak?" Lia menoleh. Matanya berbinar senang karena merasa dipercaya. "Iya, Bu," jawabnya sambil mengangguk. Dengan tangan mungilnya, Lia membawa plastik sampah berisi sisa dapur. Boneka lusuhnya tetap ia peluk di tangan satunya. Ia berjalan ke arah pintu belakang, sambil bernyanyi kecil. La la la. Suaranya polos,
khas anak kecil. Saat pintu belakang terbuka, bau menyengat langsung menyeruak. Tumpukan sampah di dekat sungai terlihat lebih banyak dari sebelumnya. Plastik, sisa makanan, dan kain-kain kotor berserakan. Suara lalat berkerumun menambah jijik suasana. Lia meringis sebentar, lalu melempar kantong sampah itu ke arah tumpukan. Kantong jatuh dengan suara brak kecil, menambah kotoran yang sudah menggunung. Namun, saat Lia hendak berbalik, matanya tertuju pada sesuatu. Di bawah, tepat di pinggir sungai, berdiri sosok hitam tinggi menjulang. Tubuhnya kurus, membungkuk, kulitnya seolah tertutup lumpur, dan wajahnya tak jelas terlihat. Hanya hitam pekat, berdiri dia menatap ke arahnya di tengah tumpukan sampah. "Ah! Ah!" Lia menjerit sekeras-kerasnya, membuat bonekanya terjatuh ke tanah. Di dalam rumah, suara itu membuat Mang Ade tersentak. Dengan cepat, ia berlari ke belakang. Nafasnya terengah-engah begitu tiba di sana, melihat anak bungsunya gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi. "Ada apa, Nak?" Mang Ade berjongkok, memegang bahu Lia yang bergetar. Lia menutup wajahnya dengan tangan kecilnya, sambil menunjuk ke arah bawah sungai dengan suara terbata-bata. Itu Bapak, di sana ada orang hitam berdiri di sampah." Mang Ade langsung menoleh ke arah yang ditunjuk. Matanya menyapu tepian sungai dengan seksama. Namun yang terlihat hanyalah tumpukan sampah berantakan, bau busuk menusuk hidung, lalat berterbangan, dan air keruh mengalir pelan. Tidak ada sosok siapapun. Dengan wajah bingung, Mang Ade memeluk Lia, mengangkatnya, dan membawanya masuk ke rumah. Isah dan Adis kaget melihat Lia menangis histeris. Mang Ade menceritakan singkat apa yang terjadi. Katanya lihat orang hitam di sampah, tapi pas Bapak lihat, kosong, gak ada apa-apa. Isah menatap anak bungsunya dengan cemas. "Ya Allah, Lia." Adis hanya terdiam. Di wajahnya terlihat rasa takut yang ia sembunyikan. Malam pun tiba. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di kamar, Lia terbaring lemah. Tubuhnya panas, keringat bercucuran, wajahnya pucat. Lia menggigil hebat. Matanya sesekali terbuka, tapi pandangannya kosong. "Pak, Lia demam. Panas sekali badannya." Suara Isah parau menahan panik. Mang Ade hanya bisa mengangguk, wajahnya tegang. Sementara itu, di luar kamar, dari arah belakang rumah, terdengar suara kresek plastik berisik. Seolah ada sesuatu yang sedang mengais-ngais tumpukan sampah. Pagi itu rumah kontrakan kembali terasa sepi. Mang Ade sudah berangkat kerja lebih awal, sementara Adis pun sudah berangkat sekolah. Tinggallah Isah yang menjaga rumah, fokus merawat Lia yang masih demam. Di kamar kecil itu, tubuh Lia terbaring lemah. Keningnya dibasahi kain kompres, napasnya tersengal pelan. Di meja kecil dekat ranjang, terlihat botol obat sirup berwarna merah muda, sendok obat kecil, dan segelas air putih. Isah duduk di samping ranjang, sesekali mengganti kompres Lia yang mulai mengering. Tangannya halus menyeka keringat di dahi putrinya, matanya dipenuhi rasa khawatir. "Ya Allah, cepat sembuh ya, Ngak," bisiknya lirih. Hari itu Isah sama sekali tidak menyentuh dapur. Tidak ada suara panci beradu, tidak ada aroma tumisan seperti biasanya. Ia hanya fokus menjaga Lia yang terus gelisah dalam tidurnya. Sesekali gadis kecil itu mengigau, tubuhnya bergerak resah. Siang hari tiba, udara semakin panas. Suara ayam berkokok sesekali terdengar dari halaman belakang. Dari arah jalan kecil, suara motor berhenti di depan rumah. Adis baru pulang sekolah. Ia turun dari ojek, lalu berjalan masuk melewati pintu pagar kecil. Tapi langkahnya terhenti. Matanya tiba-tiba menangkap sesuatu. Di belakang rumah, tepat di dekat sungai, berdiri sosok hitam. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Seperti tubuh manusia, tinggi, kurus, punggungnya membungkuk, berdiri diam tanpa bergerak. Adis tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Kali ini ia tidak langsung masuk rumah. Ada rasa penasaran yang mendorongnya. Dengan langkah perlahan, ia berbelok melewati sisi rumah menuju arah belakang.
Semakin dekat, bayangan hitam itu masih terlihat. Punggungnya menghadap Adis, diam, tidak bergerak sedikit pun. Hanya ada suara air sungai dan plastik kresek berisik ditiup angin. Adis menelan ludah. Jaraknya kini tinggal sekitar 5 meter. Tapi tiba-tiba, tubuh sosok itu perlahan menghilang. Seperti asap, kabur, lenyap begitu saja, tanpa suara. Mata Adis membelalak, tubuhnya gemetar. "Ibu!" teriaknya sekuat tenaga. Dari dalam rumah, Isah kaget mendengar suara putrinya. Dengan panik, ia berlari ke belakang, menemukan Adis berdiri pucat, wajahnya tegang, tangannya gemetar. "Kenapa, Dis? Ada apa?" tanya Isah cemas. Adis menoleh dengan mata berkaca-kaca. Napasnya tersengal. "Hantu, Bu. Aku lihat hantu. Beneran, ada orang hitam berdiri di situ. Terus hilang." Isah terdiam, tubuhnya ikut merinding. Kata hantu membuat bulu kuduknya berdiri. "Apa? Kamu serius, Dis?" Suaranya meninggi antara takut dan tak percaya. Adis mengangguk cepat, wajahnya pucat pasi. Ia segera dituntun ibunya masuk ke kamar. Di sana ia duduk di kursi, tubuhnya masih gemetar, segelas air putih diberikan. Peluh dingin menetes di wajahnya. Di saat bersamaan, Lia yang terbaring demam mulai mengigau lagi. Tubuh kecilnya menggeliat, mulutnya bergerak sambil berbisik. Pergi, jangan di sini, jangan di sini." Suara igauan itu terdengar lirih, namun cukup jelas membuat Isah dan Adis saling menatap dengan rasa takut yang tak bisa mereka sembunyikan lagi. Suasana kamar mendadak berat. Hening, hanya terdengar suara napas Lia yang terengah-engah dan detak jantung Adis yang masih berpacu kencang. Isah meremas tangannya sendiri, hatinya dipenuhi kecemasan. Kini ia mulai percaya, rumah itu benar-benar menyimpan sesuatu. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dari kejauhan, terdengar suara motor mendekat, lalu berhenti tepat di depan rumah kontrakan. Itu adalah Mang Ade, pulang kerja dengan wajah lelah. Begitu ia masuk rumah, Isah dan Adis langsung menyambut. Raut lega terlihat jelas di wajah mereka, seolah kehadiran kepala keluarga memberi rasa aman tersendiri. "Pa, kami harus cerita sesuatu," ucap Isah sambil duduk di ruang tamu. Adis menambahkan dengan suara bergetar. "Aku lihat, Pak, sosok hitam itu berdiri di belakang, terus hilang kayak asap. Itu bukan orang biasa." Mang Ade mendengarkan dengan serius. Wajahnya sempat berubah tegang. Ia melirik ke kamar, melihat Lia yang masih terbaring lemah. Dalam hati ia bergumam, apa sakitnya Lia ini ada hubungannya sama makhluk itu? Setelah menenangkan keluarganya, mereka akhirnya masuk ke kamar masing-masing. Rumah menjadi hening. Namun, Mang Ade tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, ditemani secangkir kopi hitam. Matanya kosong menatap dinding. Pikirannya dipenuhi kebingungan. Rasa takut, marah, dan cemas bercampur jadi satu. Akhirnya ia mengambil ponselnya, lalu menelpon seseorang. "Assalamualaikum, Lip." Suaranya lirih. Di ujung telepon terdengar suara tenang seorang pria. Ustadz Alip, teman lamanya. Mang Ade menceritakan semuanya. Dari Lia yang pertama kali melihat sosok itu, sampai Adis yang 2 kali melihatnya lebih jelas. Suaranya bergetar menahan takut. Ustadz Alip terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada serius. "Ade, dari ceritamu, itu bukan sembarang gangguan. Itu yang orang sini sebut jurik jarian. Makhluk yang sering muncul di tempat pembuangan sampah, apalagi yang dekat dengan aliran sungai. Dia suka dengan kotoran, dengan bau busuk, dan sering menampakkan diri untuk menakut-nakuti." Mang Ade menelan ludah. "Terus gimana, Lip?" "Pertama, jangan pernah buang sampah ke situ lagi. Itu seperti memberi makan padanya. Kedua, bersihkan sampah-sampah di belakang rumahmu. Jangan biarkan menumpuk. Insya Allah, kalau ikhtiarnya benar, dia tak akan berani mendekat." Mang Ade mengangguk meski hanya sendirian di ruang tamu. "Iya, Lip, makasih banyak." Telepon ditutup.
Namun belum sempat ia beranjak, sekelebat bayangan hitam melintas cepat di arah dapur. Mang Ade kaget, dadanya berdebar, tapi ia memberanikan diri berjalan ke dapur. Langkahnya pelan, napasnya ditahan. Sesampainya di sana, kosong. Tidak ada apa-apun, semua rapi seperti biasa. Tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu belakang. Mang Ade terdiam, tubuhnya menegang, jantungnya berdegup semakin kencang. Perlahan dengan tangan bergetar, ia membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, hembusan angin dingin langsung menerpa wajahnya. Bau busuk menusuk hidung, aroma menyengat dari arah tumpukan sampah di belakang rumah. Dengan langkah berat, Mang Ade melangkah keluar. Matanya menatap ke arah gundukan sampah yang menjulang di pinggir sungai. Rasa takut bercampur dengan keberanian seorang ayah. Ia berhenti beberapa langkah dari tumpukan itu, lalu berteriak lantang, suaranya pecah di tengah malam. "Jangan ganggu keluargaku!" Namun, belum sempat ia berbicara, sosok hitam itu muncul. Tinggi, kurus, tubuhnya seolah terbuat dari lumpur dan bayangan. Matanya kosong, hitam pekat. Tingginya begitu menjulang hingga Mang Ade harus menengadah untuk melihat wajahnya. Sosok itu hanya berdiri, diam, tanpa suara. Tapi keberadaannya membuat udara seakan berhenti. Mang Ade mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Rasa takut menelan seluruh keberaniannya. Dengan cepat ia berbalik dan berlari masuk ke rumah menutup pintu belakang dengan keras. Di ruang tamu, tangannya masih bergetar hebat. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi wajahnya. Untuk pertama kalinya, Mang Ade menyadari sendiri, jurik jarian bukan sekedar cerita. Ia nyata. Pagi itu, suasana rumah kontrakan masih sunyi. Hanya suara burung dan aliran sungai di belakang yang terdengar samar. Mang Ade duduk di ruang tamu dengan wajah letih. Kantong matanya terlihat jelas karena kurang tidur semalam. Ia menatap Isah yang sedang menyiapkan teh. "Mah, kayaknya aku nggak masuk kerja hari ini," ucapnya pelan. Isah menoleh kaget. "Loh, kenapa Pak? Kan jarang banget kamu nggak masuk kerja." Mang Ade menarik nafas panjang. "Aku harus beresin masalah sampah itu. Kalau enggak, keluarga kita nggak akan tenang." Tanpa menunggu lama, Mang Ade berangkat ke rumah Pak RT. Rumah kayu sederhana dengan halaman kecil itu sudah akrab di matanya sejak pertama pindah. Pak RT, pria setengah baya dengan perut buncit, sedang duduk di kursi bambu sambil menyeruput kopi. "Assalamualaikum Pak RT." "Waalaikumsalam Ade. Ada apa pagi-pagi udah main ke sini?" Mang Ade duduk lalu langsung to the point. Ia menceritakan soal tumpukan sampah di belakang rumah kontrakannya, soal bau busuk, dan sedikit menyinggung hal-hal aneh yang mulai mengganggu keluarganya. Pak RT hanya menghela napas lalu berkata datar, "Dari dulu juga warga buangnya di situ, Dek. Itu udah kayak tempat biasa. Nggak ada masalah kok selama ini." "Tapi Pak, itu bikin keluarga saya nggak nyaman. Apa nggak ada solusi lain? Minimal ada jadwal angkut sampah gitu, atau tempat penampungan baru?" Pak RT menggeleng malas. "Ya Adek, kalau kamu keberatan ya paling bersihin aja sendiri. Warga susah diarahkan kalau soal sampah. Udah dari dulu gitu." Jawaban itu bikin hati Mang Ade panas. Ia pamit dengan sopan, tapi dalam hatinya tekad semakin bulat. Kalau nggak ada yang peduli, aku yang harus bertindak. Siang itu Mang Ade mulai bekerja. Dengan membawa cangkul, sekop, dan beberapa karung, ia mendekati tumpukan sampah di belakang rumah. Bau busuk langsung menusuk hidung, membuat perut mual, tapi ia tak peduli. Satu persatu, kantong plastik, potongan kayu, dan sampah busuk ia tarik keluar, ditumpuk di tanah lapang. Keringat deras membasahi tubuhnya, matahari semakin terik, tapi Mang Ade tak berhenti. Akhirnya ia menyalakan api. Kertas dan plastik terbakar lebih dulu, lalu kayu-kayu kering menyala merah menyemburkan asap tebal. Bau menyengat bercampur dengan hawa panas membuat udara makin sesak. Lidah api menjilat-jilat tumpukan itu seolah membersihkan semua kotoran yang sudah lama menggunung. Isah dan anak-anak hanya bisa mengintip dari balik jendela, melihat kepala keluarga mereka berjuang sendirian. Ada rasa takut sekaligus bangga. Mang Ade terus bekerja hingga siang menjelang sore.
Tubuhnya lelah, punggungnya pegal, tapi matanya menatap puas. Tumpukan sampah itu habis, tak bersisa. Belum cukup di situ, ia mulai memasang pagar sederhana di belakang rumah. Batang-batang bambu ia pasang tegak, membentuk penghalang agar warga lain tak bisa lagi seenaknya membuang sampah ke sana. Malamnya, rumah terasa lebih sejuk, bau busuk hilang. Namun saat semua mencoba beristirahat, suara gaduh terdengar dari arah belakang, seperti orang berteriak marah, tapi tidak jelas kata-katanya. Kadang seperti hewan meringkik, kadang seperti orang menangis. Suara itu datang dari tempat tumpukan sampah yang tadi sudah musnah terbakar. Mang Ade terjaga, dadahnya berdegup, tapi kali ini ia tak mundur. Ia hanya berbisik dalam hati, apapun itu, aku gak akan biarkan ganggu keluargaku lagi. Suara gaduh berlangsung beberapa menit, lalu mendadak hening. Udara menjadi tenang. Di kamar Lia yang sudah berhari-hari panas tinggi, terlihat lebih tenang. Nafasnya teratur, keningnya tak sepanas biasanya. Demamnya perlahan turun. Hari-hari berikutnya, suasana rumah mulai berubah. Tidak ada lagi bau busuk, tidak ada lagi sosok yang terlihat oleh Adis. Lia semakin pulih. Isah kini punya kebiasaan baru, membuat lubang kecil di belakang rumah, tempat membakar sampah setiap kali menumpuk. Tidak lagi dibuang sembarangan ke sungai. Untuk pertama kalinya sejak mereka pindah, rumah itu terasa seperti rumah sungguhan. Nyaman, hangat, dan tenang. Setidaknya untuk sementara waktu. Beberapa hari terakhir, keluarga kecil itu sempat merasakan ketenangan. Tidak ada lagi sosok hitam di belakang rumah, tidak ada suara gaduh yang mengganggu malam. Lia sudah sehat, Adis kembali ceria, dan Bu Isah mulai bisa tertawa kecil saat ngobrol dengan Mang Ade. Namun, malam itu semua berubah lagi. Bu Isah di dapur. Ia sedang merebus air dan menyiapkan kopi kesukaan suaminya. Wangi kopi bubuk memenuhi ruangan kecil itu. Tapi, di sela-sela keheningan malam, terdengar suara lain. Lirih, tipis, tapi jelas. Tangisan seorang wanita. Huh, huh, huh. Suara itu terdengar dari arah belakang rumah. Samar, tapi menusuk hati. Bukan tangisan biasa, ada rasa pedih, ada aura menyeramkan yang membuat bulu kuduk berdiri. Bu Isah mematung, gelas kopi hampir terjatuh dari tangannya. Dengan nafas tersengal, ia berlari ke ruang tamu menghampiri Mang Ade yang sedang duduk sambil menyalakan rokok. "Pah," bisiknya terbatah. "Ada apa, Mah?" Ada suara nangis di belakang. Serem banget, Pah. Kayak perempuan." Mang Ade menoleh, matanya tajam. "Yang bener, Mah." Tanpa pikir panjang, ia melangkah ke belakang. Ia buka pintu pelan-pelan. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma busuk yang entah dari mana muncul lagi. Dan benar saja, di bawah cahaya rembulan, terlihat sosok wanita berambut panjang kusut, wajahnya pucat, bajunya compang-camping. Ia duduk jongkok di tanah, tangannya sibuk merobek plastik hitam dan memakan isi sampah di dalamnya. Suara kunyahan bercampur isakan tangis membuat suasana begitu mencekam. Mang Ade menoleh ke pagar bambu yang beberapa hari lalu ia buat. Kini pagar itu roboh, bambu patah berantakan, dan di tanah berserakan beberapa kantong sampah baru. Seperti ada yang sengaja membuangnya lagi di sana. Mang Ade tak lari, entah karena berani atau sudah putus asa. Ia melangkah maju, jantungnya berdetak kencang, tapi langkahnya tegas. Dengan suara lantang ia berteriak, "Woi, jangan ganggu keluarga saya, pergi kau!" Sosok wanita itu berhenti mengunyah, menoleh perlahan. Matanya merah menyala, wajahnya pucat, penuh tanah dan belatung. Bu Isah yang mengintip dari pintu nyaris menjerit, menutup mulutnya dengan tangan agar tidak terdengar. Namun alih-alih menyerang, sosok itu justru perlahan kabur seperti kabut menghilang di balik gelap pepohonan. Suara tangisnya lenyap, hanya menyisakan bau busuk yang semakin tajam menusuk. Mang Ade berdiri terpaku, keringat dingin mengalir. Ia tidak percaya dirinya bisa berani seperti itu. Keesokan paginya, dengan tenaga sisa, Mang Ade kembali memperbaiki pagar bambu yang roboh. Ia membakar lagi kantong-kantong sampah yang semalam berserakan. Kali ini lebih teliti, memastikan tidak ada sisa. Setelah selesai, ia langsung menuju rumah Pak RT. Dengan nada serius, ia berkata, "Pak, saya nggak main-main. Semalam istri saya dengar suara tangisan, saya sendiri lihat ada sosok perempuan makan sampah di belakang rumah. Pagar saya dirusak, dan sampah baru tiba-tiba ada lagi. Saya minta Bapak bertindak." Pak RT yang awalnya cuek, kini terlihat pucat.
ia mulai menyadari bahwa masalah ini bukan sekedar soal sampah. Dengan nada berat, ia menjawab, "Baiklah Ade, kalau begitu kita bawa masalah ini ke kepala desa. Saya juga nggak bisa diam lagi." Beberapa hari kemudian, lewat arahan kepala desa dan himbauan resmi, akhirnya warga diminta tidak lagi membuang sampah ke belakang sungai itu. Kepala desa bahkan mengancam akan memberi sanksi bagi yang melanggar. Mang Ade merasa lega, setidaknya ada langkah nyata. Sejak malam penuh teror itu, keadaan perlahan berubah. Kepala desa sudah mengumumkan larangan keras membuang sampah di belakang sungai. Warga mulai disiplin, sebagian ada yang marah, tapi kebanyakan akhirnya menurut. Mang Ade setiap pagi masih memeriksa belakang rumahnya. Tak ada lagi kantong sampah berserakan, tak ada lagi bau busuk menyengat. Lia sudah sehat kembali, Adis tidak lagi melihat sosok hitam, dan Bu Isa bisa masak dengan tenang tanpa gangguan. Malam-malam pun lebih damai. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi bayangan kabur. Namun, Mang Ade tahu, pengalaman itu tidak akan pernah ia lupakan. Ia duduk di teras rumah bersama keluarganya, menatap halaman kecil yang kini bersih. Dengan suara tegas ia berkata kepada istri dan anak-anaknya, "Semua ini terjadi karena manusia sendiri. Kita sering meremehkan kebersihan, buang sampah sembarangan, seolah-olah itu bukan masalah. Padahal kebiasaan buruk itu bisa mengundang penyakit, bahkan gangguan dari makhluk yang kita nggak lihat." Bu Isah mengangguk pelan. Adis dan Lia mendengarkan serius. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Keluarga Mang Ade kembali pada aktivitasnya. Tapi dengan satu pelajaran berharga. Jangan pernah bermain-main dengan sampah dan kebersihan. Karena sampah bukan hanya mengotori bumi, kadang bisa menjadi tempat bersemayamnya sesuatu yang lebih gelap. Teman-teman, cerita keluarga Mang Ade mengingatkan kita bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu penting. Buang sampah sembarangan bukan hanya merusak alam, menimbulkan bau, dan menyebarkan penyakit, tapi juga bisa membawa dampak yang tidak kita sangka. Jagalah kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu sampai ada jurik jarian yang datang menegur, karena sejatinya kebersihan adalah sebagian dari iman, dan lingkungan yang bersih adalah warisan berharga untuk anak-anak kita. Ingat, jangan buang sampah sembarangan. SDB Art, bye-bye!